tepuk tangannya dari Kuningan dan Kebumen. Tetap semangat dong. Tepuk tangan sekali lagi boleh yuk. Masya Allah yang di rumah juga boleh semangat ya belajarnya ya. Jangan ngantuk-ngantuk ayo. Jangan malas-malas. Masya Allah. Masih di tema kita yang luar biasa pagi hari ini. Yang hilang akan kembali dalam wujud lebih indah. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang gagal nikah. Calon suami kabur bawa uang resepsi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Kisah calon pengantin wanita di Bogor, Jawa Barat yang gagal menikah karena ditipu di hari pernikahannya ramai diperbincangkan warganet. Tersangka yang merupakan calon suami korban diduga menggelapkan uang muka untuk resepsi pernikahan senilai puluhan juta rupiah. Ketika korban dan keluarga mendatangi lokasi resepsi di Gedung Puri Begawan Minggu kemarin, yang didapati hanyalah ruangan kosong tanpa dekorasi. Padahal undangan telah terlanjur disebar. Pernikahan batal dan ujung-ujungnya si calon pengantin laki-laki digelandang oleh polisi. DNS ditangkap di tempat persembunyiannya di Citayam, Depok. Selain mempermalukan korban, pemuda asal Bekasi ini juga menggelapkan uang muka resepsi 47,5 juta rupiah yang dipinjam dari orang tua korban. Nauzubillah summa nauzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini Bu ya. Anak-anak kita amin. Amin. Ini Masya Allah Ustaz Syam. Semua orang pasti punya rencana ya pengennya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi yang namanya rencana ini kan kadang gak selalu indah. Gak sesuai dengan rencana bisa terjadi seperti tayangan tadi. Kalau ada pasangan nih yang digagalkan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap aja ini semuanya karena Allah pastinya kan gitu ya. Tapi apakah sebenarnya Allah punya rencana apa nih sebenarnya buat kita sampai Allah itu menggagalkan pernikahannya tadi nih. Mungkin orang yang tadi ini mau izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tidak sedikit orang yang bersyukur ketika rencana pribadinya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencananya pengen nikahnya sama si A, tapi ternyata Allah jodohkannya sama si B. Subhanallah. Tapi ternyata di tengah jalan pisah juga sama si B, balik lagi sama si A. Jadi memang kita ini tinggal mengikuti alurnya aja, subhanallah. Kenapa? Karena ternyata tujuan daripada pernikahan itu memang mencari ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pasangan itu adalah sesuatu yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk guna menambah ketenangan. Ketenangan dalam rangka apa? Ketenangan beribadah. Sehingga hukum pernikahan itu asalnya adalah mubah, sama seperti makan. Makan hukumnya halal, wajib, sunnah atau mubah. Mubah boleh makan, boleh puasa. Menikah boleh hukumnya, ada yang mau menikah jadi wajib, ada yang mengikuti sunnah Nabi jadi sunnah, ada yang dalam hukumnya dia mubah menikah, tapi tidak menikah juga ada, subhanallah. Seperti siapa? Seperti Imam Nawawi, tidak menikah, sibuk bikin kitab, sibuk nulis kitab sampai wafat dalam keadaan belum menikah. Ada juga imam-imam yang lain, para ulama-ulama kita. Maka subhanallah, tidak selamanya yang kita lihat sesuai dengan rencananya itu pasti dengan bahagia menjalankannya. Ada orang yang sudah sesuai dengan rencananya, rumah sesuai dengan gambarnya, dia pengen pasangan sesuai dengan harapannya, dia pengen ini segala macam dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi masih terasa hampa hidupnya. Kenapa? Karena hati tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk menggapai ketenangan itu hatinya yang mesti tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa rencananya Allah kalau digagalkan seperti ini? Mesti kita yakin wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak senangi itu malah menjadi yang terbaik bagimu, yang lebih baik bagimu. Ada orang pisah tambah soleh? Ada. Ada orang setelah menjanda tambah solehah? Ada banyak. Ada orang setelah dia bercerai dengan pasangannya justru tambah dekat dengan Allah? Banyak. Ada juga. Ada orang yang bersama-sama terus pasangannya berdua-dua tidak sholat? Ada juga. Subhanallah. Jadi jangan kita ngejudge orang, ini cerai pasti orang tidak baik. Tidak, belum tentu. Ini cerai sama istrinya pasti tidak baik. Ini cerai sama suaminya, cerai hidup pasti tidak baik akhlaknya. Belum tentu. Ada orang yang makin baik malah setelah berpisah. Tapi bukan berarti kita menyarankan orang untuk berpisah.
bisa. Tapi kalau memang sudah begitu jalannya, ada juga beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata pernikahannya tidak lama. Ada perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu kau nikahkan saya dengan suami saya masih budak. Hari ini saya sudah merdeka, hari ini saya mau mengatakan di hadapanmu ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak suka sama suami saya itu, saya tidak cinta. Maka hari ini izinkan saya bercerai dengannya. Maka ditanya, emang kau mau pisah beneran sama Nabi? Kata dia, saya memang tidak cinta dari awal, saya tidak mau sama dia. Ya sudah, diizinkan sama Nabi SAW. Seandainya mungkin tidak baik, maka Nabi akan melarangnya, Nabi akan menghalanginya. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi mengetahui maksud dan tujuan daripada para sahabatnya tadi. Sahabat Nabi pun ada yang berpisah. Sahabat Nabi pun ada yang digagalkan pernikahannya. Seperti siapa? Salman Al-Farisi. Dia ajak sahabatnya untuk melamar seorang wanita. Ketika tiba di rumah sang wanita tadi, orang tua sang wanita malah jatuh cinta sama temennya Salman Al-Farisi. Digagalkan, dia yang mau melamar, ngebetnya sama temennya. Subhanallah. Inilah kalau mau ngelamar orang jangan bawa teman yang lebih ganteng. Oh gitu. Iya. Pantas waktu itu ngajak ngelamar, ngajaknya Ustadz Maulana. Maksudnya apa? Ustadz, waktu dia ngelamar yang diajak siapa? Ustaz Maulana. Iya. Kenapa kok bahasnya masalahnya begitu tadi? Kalau bawa yang lebih ganteng nanti malah sukain sama yang Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan Pak Karena Ustadz Syam. Saya jadi orang tuanya. Oh iya, jadi orang tuanya iya aja deh. Daripada benjol katanya. Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Kita panggil guru kita Habib Usman. Mohon izin boleh maju ke depan. Nah ini Bib nih, izin lagi nih. Kita ya bicara masalah tentang salah satu kehilangan yang paling berat adalah kehilangan rasa aman dalam hidup. Mungkin saudara-saudara kita yang dirasakan sekarang ini di Gaza ya. Hidupnya ini gelisah terus. Karena sesuatu yang dia mau lakuin ini kayaknya takutnya jadi sesuatu yang sia-sia. Lagi rumahnya direnovasi lagi tiba-tiba ada bom lagi datang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah nih Bib nih, dalam bentuk apa nih Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang-orang yang diuji dengan rasa kehilangan ini bisa menjadi rasa aman dalam hidupnya. Mohon izin menjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair, Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, kalau masalah Gaza itu adalah kekejaman Zionis Israel, la'natullah. Semoga Allah menghancurkannya dan Allah mengangkat derajat mereka orang-orang yang di Gaza, dan sudah pasti di Gaza itu insya Allah mereka syahid. Mereka masuk dalam surganya Allah. Allah berikan mereka surga. Jadi intinya adalah itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seseorang yang dia mempertahankan hartanya, ada kerampokan atau dia kecopetan, dia tahanin, dia nggak mau kasih. Dia ditusuk, dia dibunuh, dia meninggal dalam keadaan syahid. Karena apa? Mempertahankan hak miliknya atau mempertahankan hartanya, dirinya, jiwanya. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah, menuntutlah ilmunya Allah sehingga memahami aturan Allah Subhanahu wa taala, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dan tentunya masalah di sini adalah bagaimana bentuk Allah mengganti orang-orang yang diuji dengan kehilangan rasa aman dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika seorang tersebut yakin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hamba melebihi daripada kesanggupan hamba. Jadi ujian ataupun cobaan ataupun musibah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia kembali ke dalam jalan Allah, dia bertaubat minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia taubat, dia minta ampunan kepada Allah, yang tadinya dia sakit dikasih kesembuhan jauh lebih baik lagi. Yang tadi rezekinya berkurang, dia taubat, dia minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, nanti Allah tambahin lagi rezekinya dan Allah kasih kenikmatan. Ketika dia merasakan bahwasanya apa? Bahwasanya kehidupannya merasa direnggut atau kehidupannya diambil, ada musibah yang besar terjadi dalam dirinya, dia kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dia dekatkan diri kepada Allah, dia salat malamnya dia tidak tinggal, dia sujud minta kepada Allah, maka niscaya Allah mudahkan segala sesuatu yang terjadi bagi dirinya. Poinnya adalah di sini, siapapun manusia yang yakin Allah sebagai Tuhannya, yang yakin Allah lah yang memberikan kekuatan kepadanya, yang yakin Allah berikan rezeki, sehat, harta, dan semua apapun dari Allah, maka niscaya orang ini akan selamat. Tapi kalau dia mengatakan ini karena saya yang berjuang, saya yang berusaha, maka kalau tidak bawa Allah, celaka, hancur dia. Karena semua dari Allah. Apapun yang dimiliki dari
Allah. Sehingga hidupnya nyaman dan nikmat apapun masalah yang besar yang dihadapi. Kalau yakin semuanya karena Allah, dari Allah dan berharap pertolongan Allah, selamat dia. Oleh karena itu, hamba yang pintar, hamba yang hebat adalah hamba yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah dan berharap pertolongan Allah dengan cara apa? Dengan cara dia melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, cari yang halal, yang berkah. Jadilah hamba yang hablum minan nas yang bagus, selamat dia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ah, yang sini yang lebih cepat. Ibu boleh maju yang sebelah sini dulu Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu. Iya. Boleh perkenalkan dirinya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sobiro dari Majelis Taklim Al-Mukarramah Kuningan, Jawa Barat. Curhat dong Ustadz. Boleh Ibu, tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah luar biasa. Ya, mau curhat apa Ibu? Boleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana boleh maju ke depan? Ustadz, saya mau nanya sebatas mana saya menghormati tetangga atau berbuat baik dengan tetangga. Sedangkan tetangga saya ya kalau dikatakan kurang baik itu dalam hal ini mereka itu muslim tapi mereka memelihara anjing dan lebih dari satu bahkan dan anjingnya diliarkan Ustadz. Itu kan kadang ke halaman saya, ke teras rumah, karena saya nggak dipagar gitu. Karena bukan dulunya ya, dari kemarin-kemarin memang tidak melihara gitu. Ya udah beberapa bulan ini melihara anjing. Baru berarti ya? Ya baru berapa bulan gitu. Sedangkan saya tuh mau negor takutnya sakit hati. Oke, sebelumnya pernah ada masalah nggak sama tetangga? Tidak. Nggak pernah? Nggak. Baru kali ini aja karena Iya. masalah piara anjing itu? Iya gitu. Nah, Jadi saya tuh kadang mau dilempar atau mau dilempar? maksudnya dilempar batu atau disiram karena kan ke teras gitu, kan najis gitu. Iya. Takut sakit hati, jadi saya Benar, diemin benar. aja. Tapi kalau didiemin aja kan itu najis. Najis pasti. Najisnya juga najis besar. Betul nah, banget. itu saya harus gimana menyikapinya? Menyikapinya, oke. Gimana solusinya Ustaz? Dia melihara anjing, minta tolong sama pemilik anjing itu. Siapa pemilik anjing itu? Tetangganya. Tetangganya ibu. Jadi ibu beritahu tetangganya, tolong anjingnya diikat atau dibuatkan kandang. Udah pernah ngomong belum? Sudah, Terus dia bilang? Saya bilang kalau anjing itu harusnya bukan di rumah, tapi misalnya untuk menjaga kebun. Ya, benar. Nah, ini yang ngomong suami ibu apa tetangga ibu? Suami ibu. Ya, Tapi ibu udah pernah ngomong sama tetangganya belum? Harus ngomong sama dia. nggak berani. Nggak bisa, Nggak berani. harus ngomong. Ya. Karena, mohon maaf, betul. Tidak boleh melihara anjing kecuali penjaga kebun atau jaga rumah. Mungkin ada rumahnya, mungkin dia penyayang binatang gitu ya Bu. Tetap kita baik sangka karena itu makhluk Allah. Tapi ingat, siapa yang melihara anjing dengan tidak ada maksud untuk jaga rumah, jaga kebun atau untuk berburu, maka maaf, setiap hari pahalanya hilang. Setiap hari pahalanya hilang. Itu sudah kasihan itu. Mungkin karena mencintai makhluk Allah. Ya Bu ya. Mungkin dia melindungi anjing-anjing yang berkeliaran di jalan Bu, gitu tetap ya. baik sangka. Jadi kalau begitu silakan solusinya beritahu tetangga ibu untuk supaya dibuatkan kandang. Atau kalau ibu tidak mau apalagi diganggu, bikin aja pagar. Nah, ini solusi dari Ustadz Maulana adalah komunikasi dengan tetangganya. Jadi dari Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Kita hidup di Indonesia Bu, di Indonesia tidak semua muslim. Muslim pun tidak semua berilmu. Kemudian bagaimana solusinya? Satu, ibu pelajari tentang najis. Kapan anjing itu jadi najis? Kalau dia basah, kalau air liurnya itu baru najis besar tuh. Kalau anjingnya basah dia najis besar dia. Jadi dia banyak memang kita harus khawatirkan kalau ada anjing tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu ibu pelajari apa? Cara membersihkan najisnya.
Membersihkan najis itu tidak terlalu susah dibandingkan membersihkan tetangga. Jadi lebih susah membersihkan tetangga itu. Jadi kalau ibu sudah bermasalah sama tetangga lebih susah membersihkan itu. Lebih baik jangan bermasalah. Ya, jadi kalaupun tetangga punya anjing lebih baik ibu belajar membersihkan najis bukan membersihkan tetangga. Karena membersihkan tetangga susah. Kalau sekali berantem terus ujungnya itu. Jadi belajar membersihkan najisnya. Kemudian yang ketiga, saya kalau di perumahan saya kita keganggunya sama kucing yang suka mohon maaf pup sembarangan. Maka ternyata di toko online ada dijual semprotan tidak disukai sama bau kucing. Coba ibu cari yang tidak disukai sama anjing. Siapa tahu ada itu. Siapa tahu ada semprotan bau yang tidak disenangi sama anjing, akhirnya dia tidak mau mampir rumah ibu. Tetangga itu besar sekali haknya bu, sampai-sampai Nabi SAW itu dikira bahwa tetangga itu punya hak waris saking baiknya tetangga Nabi sama tetangganya. Padahal tetangganya belum tentu muslim juga. Benar. Jadi ibu mesti baik-baik sama tetangga. Jadi belajar membersihkan najis itu yang lebih penting. Oke, ibu di sini aja. Kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Habib Usman. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita meyakini bahwasanya jodoh, maut, rizki dan segala sesuatunya dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan berharap akan pertolongan Allah, maka Allah akan kasih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita semuanya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ibu terima kasih banyak. Ibu di sini aja kemana-mana Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah di rumah. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mengikuti Islam itu Indah dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.